Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Bali. Hai, selamat pagi. Kemudian Anda yang ada di Pontianak, Gorontalo, kemudian Samarinda, Palangkaraya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Pangkal Pinang, di Batam, ya, kemudian di Padang, di Aceh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Lalu saya melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Kemudian Anda yang ada di Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru. Ya, selamat pagi dan kami mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga kami dapat Anda terima dengan cukup jernih ya di tempat Anda masing-masing. Begitu pula dengan Anda yang ada di Yogyakarta, di Surabaya, di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Kami mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Menurut Anda ya, coba Anda memberikan pendapat, masih perlukah sekolah gitu ya, dan masih penting nggak sih? Soalnya kalau nggak perlu dan nggak penting, kalau menurut Anda ya ngapain juga ya, Anda mesti banting tulang capek-capek, kan alasan begitu ya kalau orang tua. Kenapa sih kerja keras ya demi supaya anak bisa sekolah? Katanya seperti itu ya. Nah kalau gitu, sekarang ini bertepatan mendekati Hari Pendidikan Nasional, kita diajak untuk merenungkan sebenarnya masih diperlukan nggak sih sekolah itu gitu. Itu yang menjadi topik bahasan kita, Rethinking School. Dan ada dua buah buku koleksi dari Smart FM ya, terbitan dari Gramedia yang akan kami berikan kepada Anda. Buku ini pas banget bisa diberikan kepada putra-putri Anda. Berkaitan dengan mental positif dan juga Hari Pahlawan atau Seri Pahlawan Nasional. Pak Arfan, kita lanjut ya Ya, perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa potensi setiap anak ini kan berbeda-beda, unik gitu ya. Nggak bisa yang satu kemampuannya kita sama ratakan gitu. Tapi yang terjadi kita lihat di sekitar kita, bahkan Indonesia lah gitu. Saya nggak mau pakai ukuran di negara lain, tapi di Indonesia kurikulum yang dipakai kan sama rata ya, iya. di kota, di desa sama rata gitu. Tidak bermaksud ingin mengkritisi atau mengkritik kurikulumnya, tetapi apa yang Bapak bisa sampaikan gitu, karena akhirnya anak-anak nih kemampuannya itu distandarkan gitu loh Pak Arfan. Betul. Apakah dengan pola yang seperti itu kemudian potensi terbaik dari setiap orang yang unik ini bisa keluar? Ya, very good question ya. Pertanyaannya bagus sekali Mbak Ola ya. Jadi kita segala sesuatu itu harus kembali ke why-nya. Why? Oke, Alasannya apa? Iya oke. kan? Kenapa kita kirim anak ke sekolah? Alasannya adalah supaya anak kita bisa mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan yang sangat unik. Itu dengan semaksimal mungkin tadi itu ya, menjadi human being, menjadi insan kamil gitu ya, atau flourish tadi ya istilah dari Martin Seligman. Dan itulah yang namanya happiness gitu. Nah, itu saya kira tidak tercapai dengan sistem pendidikan seperti sekarang ini gitu. Ya, tidak bisa tercapai. Bagaimana bisa mencapai ya? Saya ambil analoginya ya, seekor ikan diajarin untuk naik pohon. Dan ketika dia tidak bisa naik pohon, dia dibilang anak bodoh gitu. Ya. Seekor monyet diajarin berenang gitu ya. Atau seekor kucing diajarin berenang. Dan ketika dia tidak bisa berenang sebagus ikan, maka dia dibilang bodoh, misalnya begitu ya. Seekor kura-kura diajarin lari, gitu ya. Dan ketika dia tidak bisa lari secepat kucing, maka dia disebut sebagai anak bodoh, kan seperti itu, gitu. Jadi pendidikan seperti ini, ya, saya kira bukan hanya di Indonesia ya. Ini juga nanti juga kita boleh lihat di beberapa negara sebagai perbandingan ya. Pendidikan kita itu nomor satu itu tidak bisa mengoptimalisasikan potensi yang ada dalam diri seorang anak karena Ya. keseragaman yang diberikan itu gitu, kurikulumnya seragam semua gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pendidikan kemudian beralih Mbak dari mengembangkan potensi menjadi nilai rapot gitu ya. Jadi yang paling penting adalah Anda menjadi anak yang pinter, anak yang sukses, dan sukses itu dilihat dari nilai rapot gitu. Sehingga ini yang begitu menyita waktu anak gitu. Anak sudah tidak sempat lagi memikirkan dirinya tuh seperti apa. Karena waktunya habis untuk stres, khawatir, cemas, dan tegang gitu. Karena tidak ada anak yang bisa menguasai semua bidang kan. Tidak Oke. ada yang namanya kayak hewan misalnya contoh ya sebagai analogi yang bisa naik pohon, bisa manjat, bisa terbang sekaligus gitu kan tidak ada gitu. Semua memang punya keunikan masing-masing gitu. Dan kenapa keunikan itu dibutuhkan? Untuk supaya dunia ini bisa berjalan. Supaya Ya. dunia ini bisa berjalan, kita perlu orang-orang yang
komunikasinya bagus seperti Mbak Ola misalnya ya, itu perlu sekali itu di dunia ini. Tapi kita juga perlu orang yang nggak mau tampil gitu. Ya, adanya cuma di belakang meja jadi konseptor, ya, jadi sutradara dia tidak mau tampil gitu. Jadi memang keragaman keunikan ini sangat dibutuhkan untuk membuat dunia ini berjalan gitu, Mbak Ola. Saya kira itu. Jadi nomor satu adalah tadi bakat itu tidak berkembang karena keseragaman gitu. Yang kedua, tujuan pendidikan melenceng ya menjadi sekedar mencapai nilai rapot, dan itu membuat ketegangan dan stres tersendiri bukan hanya pada anak tapi juga pada orang tua gitu. Yang ketiga, ini juga adalah masalah life management skills. Gitu ya. Jadi keahlian untuk bisa hidup gitu ya. Jadi anak-anak itu perlu diajarkan misalnya mengenai bagaimana mengelola emosi. Itu tidak ada, itu pelajaran mengenai mengelola emosi itu tidak ada. Mengelola diri, bagaimana mengekspresikan diri gitu. Menerima perbedaan pendapat. Menerima gitu perbedaan, ya? Menerima feedback saja nggak pernah diajarkan, sehingga kalau dikasih feedback itu anak-anak sekarang marah itu ya, langsung baper gitu ya. Nah, kemudian juga yang namanya percaya diri, ini kan penting. Optimisme, kemudian juga resilience, apa itu ya, daya tahan, daya bangkit. Ketika menghadapi kegagalan itu tidak kecewa yang berlarut-larut gitu. Nah, itu kan penting nih, hal-hal seperti ini gitu. Nah, kemudian juga yang keempat adalah pendidikan karakter. Nah, taunya dari mana bahwa sekolah kita masih gagal dalam pendidikan karakter, Mbak Ola? Lihat saja masyarakat kita. Kan masyarakat itu kan kebanyakan produk sekolah ya. Nah, lihat saja masyarakat seperti apa. Saya ambil perbandingan dengan masyarakat di Jepang ya, Mbak Ola ya. Nah, kalau kita pernah pergi ke Jepang ya, kita lihat itu, Jepang itu sangat bersih, Mbak Ola. Dan yang menarik, Mbak, sangat bersih tapi tidak ada tempat sampah. Sangat bersih tapi tidak ada tempat sampah. Coba. Mana rahasianya coba? Bisa ketebak nggak? Bersih sekali. Saya pergi ke berbagai kota ya, Tokyo, Kyoto, Osaka, itu Hiroshima, itu bersih sekali. Tapi saya mau buang sampah kok nggak ada tempat sampah. Nah, saya bingung kan. Ini gimana ya gitu ya? Kok tempat sampah nggak ada tapi bersih? Rahasianya adalah di mana coba? Yang namanya orang Jepang itu sudah diajarin sejak kecil, Mbak. Sejak kecil sampah itu dikantongin. Jadi dia kalau ada sampah kayak kulit permen gitu ya, itu dikantongin tuh. Atau dia bawa di dalam tasnya itu, dia bawa satu plastik itu isinya buat tempat sampah dia. Jadi nanti kalau udah sampai di rumah baru dibuang sampahnya gitu. Jadi kok bisa seperti itu ya? Nah, itu dididik dari sekolah. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat, itu sebetulnya itu menggambarkan sekali apa yang dilakukan sekolah itu tercermin di masyarakat. Misalnya mereka juga tertib ya, Mbak ya. Tertib ya, ngantri. Budaya mengantri gitu ya. Budaya mengantri dan di jalan. Ini yang menarik, Mbak. Jalan di Jepang itu ramai sekali, Mbak. Padat. Ramai sekali kendaraan, tapi senyap. Jadi tidak ada yang berlomba-lomba begitu ya, Pak? Betul, semua berjalan pada tempatnya, pada relnya, dan tidak ada klakson, Mbak. Oke. Jadi jalan itu ramai tapi senyap. Coba kalau bayangkan kalau di Jakarta ya, atau kota-kota besar di Indonesia ya, jalannya itu ramai dan klakson kan begitu. Iya, riuh sekali gitu ya. Iya, di kota-kota dunia saya ke Jepang misalnya, saya ke Australia itu ya, ke Inggris misalnya, itu jalanan ramai tapi senyap gitu. Jadi tidak ada orang yang saling ingin mendahului, kebut-kebutan, ingin menerobos lampu merah, itu nggak ada semua. Nah, kenapa bisa begitu? Dan kemudian kalau misalnya kita mau nyebrang, Mbak, ini di berbagai negara ya, Asia maupun Eropa ya, kalau kita mau nyebrang jalan ada mobil, walaupun bukan di zebra cross nih, itu mobilnya berhenti itu. Silahkan gitu. Sementara kita ragu-ragu mau nyebrang, karena kita tahu ini bukan di zebra cross kita nyebrangnya nih. Tapi mobilnya berhenti gitu. Mendahulukan orang lain, itu ternyata itu adalah hasil dari pendidikan selama bertahun-tahun di sekolah. Di sekolah ya. Ini kalau kita di Indonesia ya kita harus mengakui lah, bahkan sudah ada zebra cross, ada lampu merah, lampu udah merah aja gitu ya, tetap lo mau jalan ya, orang nggak dikasih untuk mau nyebrang gitu. Betul. Baik, Pak Arfan, kalau gitu sebenarnya pendidikan yang baik itu apakah ya ini nggak bermaksud ingin membandingkan atau ingin mengcopy gitu ya, bahwa kalau di Jepang udah pasti akan bagus kalau diterapkan, di Indonesia belum tentu juga, tapi
Artinya kalau tadi dari yang Bapak jelaskan, semestinya pendidikan itu menyelenggarakan itu tadi ya, hal-hal yang bersifat soft skill tadi ya, soal Betul, betul. menghargai, Life management skills soal ya dan life character management building, skill Mbak. tadi. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau gitu kan ini kan bukan berarti kita mau mengatakan Pak Nadiem dan Kementerian Pendidikan dan kemudian nggak penting loh ya kurikulum yang Justru dibikin sangat sekarang. penting. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut Ya, ya. ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, apa pula peran orang tua ya? Kita tahu sekarang kenyataannya seperti ini. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua sebagai orang pertama nih semestinya di rumah gitu ya, yang bisa membantu pengoptimalan potensi dari putra-putri kita. Kami jeda untuk satu sesi yang terakhir. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di YouTube channel Smart FM ya. Terima kasih untuk Anda bergabung. Kami sedang membahas mengenai topik Rethinking School. Ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei mendatang ya. Kita diajak untuk kembali merenungkan secara mendalam sebenarnya tujuan sekolah itu apa sih? Masih perlu nggak sih kehadiran sekolah ini gitu ya. Anda bisa kasih pendapat, masih ada waktu. Bisa dikirim ke WhatsApp ke 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa live chat di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live di sana. Saya ingin menyapa ada akun motivator Askar Al-Makassari, kemudian juga ada akun Taufik N Hidayat ya. Apa ya komentarnya Mas Nadiem jadi Mendikbud dan Ristek lagi. Oke. Kemudian ada akun Riri Lauzianti. Selamat pagi Pak Arfan. Mbak Ola, saya ingin bertanya apakah sekolah yang merupakan mengembangkan kompetensi, tapi kenapa juga tidak difokuskan untuk menjadi orang yang berkarakter dan berakhlak, itu barangkali berkaitan Ya, dengan life management skill tadi ya mungkin. Nanti, betul. tapi Pak Arfan bisa tambah ya. Kemudian kalau menurut Mbak Riri ini banyak orang sekarang ini pinter, berbakat tapi nggak berakhlak dan nggak berkarakter ya. Terus kemudian juga ada akun DHK_FIK channel. Benar juga ya Pak Arfan ya. Saya tuh agak kaget ketika di Dubai saat mau menyeberang tanpa zebra cross mereka semua berhenti loh gitu Nah, ya. itu dia, ya. Ya saya sampai kaget, kagum karena yang kenceng aja bisa rela berhenti gitu. Nah, kalau akun DHK channel mengatakan anaknya sekolah di sekolah alam, sekolahnya sudah benar cara mendidiknya menurut Pak akun DHK ya. Tapi sayangnya belum ada kurikulum khusus sekolah ini sehingga anak harus ikut ujian mengikuti sekolah umum ujiannya katanya seperti itu. Oke, ini berkaitan dengan respon dan tanggapan dari listener. Silakan Pak Arfan mungkin ingin memberikan tanggapan. Ya. Nah, Mbak Ola, betul sekali tadi ya. Jadi pendidikan karakter ini memang sangat kurang ya di sekolah-sekolah kita karena memang bebannya lebih banyak ke pendidikan kompetensi ya, kompetensi yang secara intelektualitas gitu. Padahal juga yang kita pelajari juga nggak penting-penting amat sih kalau dilihat ya. Dan itu ketahuannya setelah kita selesai sekolah ya. Mbak Ola masih ingat nggak dulu di SMA mungkin ya atau di SMP ada pelajaran mengenai sinus, kosinus, Kosinus, ya, tangen, ya kotangan. kan? Integral, diferensial, masih ingat nggak itu? Ya, 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 ya. Itu kan Ingat, kan, iya. iya betul, Betul. betul. Jadi kalau di Jepang ya, ini saya belajar dari saya barusan baca buku seorang wanita Indonesia yang menikah dengan seorang pria Jepang dan kemudian dia tinggal di Tokyo gitu ya. Dia hidup di Jepang dengan budaya Jepang. Dia mengatakan kalau di Jepang itu pelajaran itu cuman 4 gitu. Apa itu? Bahasa Jepang, matematika, kemudian apa namanya ilmu sosial gitu, jadi masalah kehidupan, kemudian kesenian dan olahraga gitu. Itu aja. Jadi Oke. cuma diberikan apa namanya pelajaran-pelajaran yang memang basic saja orang untuk bisa melanjutkan hidup gitu. Ya jadi tidak sampai seperti sekarang ini kan anak-anak SMP ya sudah belajar kimia, sudah belajar bisnis, fisika, biologi yang begitu berat, yang begitu heavy gitu. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa dia itu hidup untuk apa gitu, kecuali mengejar nilai tadi itu. Padahal sesungguhnya yang paling penting itu kan adalah karakter ya. Ini bahkan di Jepang itu ada sebuah contoh yang menarik sekali Mbak Ola ya, mengenai ketepatan waktu. Jadi begini. Jadi seorang anak nih pergi ke rumah temennya. Dia janji jam 4 sore. Gitu ya. Nah, jam berapa dia sampai di rumah temennya? Dia ngebel temennya itu pas jam 4 sore. Yang bukain itu adalah ibu temannya itu.
si ibu ini kemudian ngomong sama dia, kok kamu bisa pas banget ya, pas jam 4, jam 4 langsung dia bel. Tahu nggak apa jawaban dia? Oke. Sebetulnya Bu, saya sudah sampai di sini setengah jam yang lalu. Ya. Tapi belum, janjiannya kan jam 4. Dia bilang gitu. Ini seorang anak SD ya. Iya. Janjiannya kan jam 4. Jadi saya tunggu selama setengah jam, saya tunggu. Pas jam 4 langsung saya pencet bel. Jadi pas bener waktunya tuh sangat tepat sekali gitu. Jadi sampai segitunya gitu, anak-anak itu dididik mengenai ketepatan waktu gitu. Nah ini sebetulnya kan adalah pendidikan karakter yang nanti bisa kita lihat masyarakat seperti apa yang terjadi, itu merupakan cerminan dari dunia pendidikan kita, kan sesungguhnya begitu. Ya. Nah juga sesungguhnya kalau pendidikan itu kan bukan hanya ini ya Mbak Ola ya, bukan hanya sekolah saja ya, tetapi juga sekolah-sekolah di Jepang, di Finlandia misalnya, itu berusaha untuk menyambungkan pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah, Mbak. Di rumah, oke. Bahkan guru-gurunya, ini saya lihat ya di Jepang sama, di Finlandia juga sama itu. Finlandia kan disebut sebagai negeri happiness ya, yang pendidikan terbaik di dunia katanya. Itu guru itu, wali kelas itu datang, bahkan menyempatkan waktu untuk datang ke rumah, Mbak. Di Jepang seperti itu, di Finlandia juga seperti itu. Jadi dia hanya meluangkan waktu 15 menit sih, tapi dia datangin itu. Setiap rumah itu dia datengin itu, setiap rumah anak muridnya itu dia datengin untuk ngomong selama 15 menit sama orang tuanya. Bahkan kadang-kadang karena hanya 15 menit, ngomongnya hanya di depan pintu, Mbak, sambil berdiri gitu, nggak sempat masuk ke ruang tamu, nggak, tapi hanya di depan pintu sambil berdiri 15 menit. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyambungkan pendidikan yang ada di sekolah dengan pendidikan di rumah supaya nyambung gitu. Baik. Dan orang tua jadi paham bahwa oh iya ya, ini kita diajak kerjasama nih sama guru untuk bisa sama-sama mendidik anak kita gitu. Seperti itu. Baik. Pak Arfan, tapi kan kenyataannya mungkin gini ya, banyak orang tua atau sekarang ini smart listener lah gitu ya, mengatakan iya Pak Arfan itu di Jepang sama Finlandia, come on, ini di Indonesia gitu. Iya, iya. Dan kita sudah ada di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Barangkali kalau kita perlahan kita bisa menyuarakan ini kepada menteri kita atau kepada pemerintah begitu, tapi itu butuh proses dan waktu yang tidak sebentar ya, butuh waktu yang lama karena ada banyak banget pihak stakeholder yang pasti dilibatkan dalam hal ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kan tidak mungkin karena ini semuanya, karena tadi pemahaman baru atau yang lebih tajam disampaikan oleh Pak Arfan, ini kita semuanya berbondong-bondong karena kita keluar dari sekolah kan Pak Arfan ya. Wah, gara-gara dengar smart happiness ini menurut saya sekolah nggak bagus, udahlah gitu ya, anak nggak sekolah lagi gitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua saat ini? Peran yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam rangka itu tadi membangun jembatan atau menyeimbangkan antara pelajaran-pelajaran kurikulum di sekolah dengan pemenuhan tujuan menjadi manusia yang insan kamil tadi, menjadi manusia yang human being tadi, Pak Arfan. Ya, itulah sebabnya kita ini berada dalam lingkaran setan sesungguhnya, Mbak Ola, atau vicious circle ya. Kita mau mulai dari mana ini ya? Kalau saya lihat kan misalnya Mas Nadiem Makarim ini kan orangnya sangat open ya, sangat terbuka dan sebagainya gitu. Bisa saja kalau saya menjual ide ini kepada beliau, kemudian beliau akan sangat tertarik begitu. Tapi masalahnya ini sudah sebuah sistem yang sudah lama ini ya. Dan memutuskan sistem ini juga tidak bisa sebentar. Dan masalahnya juga terkait dengan politik juga gitu ya. Mas Nadiem Makarim sekarang ini mungkin apakah dia akan terpilih lagi setelah 2024 kan belum tentu gitu. Nanti ganti menteri, mungkin menterinya beda lagi. Peraturan lagi, iya. Kan seperti itu. Jadi memang ini lingkaran yang tidak ada habisnya gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini waktunya sempit banget soalnya ya. Dan materi kita sebenarnya cukup banyak ini. Jadi di waktu yang sangat sempit ini saya hanya ingin menjual sebuah ide saja gitu. Mari kita pikirkan deh ya bahwa sekolah ini memang sudah kayak begini gitu ya, sudah bertahun-tahun jadi seperti ini, arahnya jadi menurut saya salah ya, karena arahnya ini hanya mengejar nilai. Karena orang tua seperti saya saja nih yang udah sadar nih Mbak Ola, itu kan saya menyekolahkan anak di sekolah internasional Mbak Ola, dan itu standarnya luar biasa, standar Cambridge, bahkan ini bukan standar Indonesia, Cambridge, bahkan Cambridge saja ya, Inggris itu masih mementingkan nilai, masih mementingkan nilai rapot. Jadi saya sebagai orang tua kan terpaksa masuk dalam sistem itu kan ya, memacu anak saya supaya belajar yang giat dan sebagainya, udah nggak mikirin pendidikan karakter lagi. Yang paling penting adalah apa? Naik kelas. Karena kalau dia tidak naik kelas, itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya gitu. Jangan bicara happiness lah ya.
Ya kalau orang udah nggak naik kelas itu harga dirinya kan sudah jatuh. Nah sekarang ini cari nilai yang bagus pun sudah susah karena pelajarannya sangat berat gitu. Jadi orang tua seperti saya saja pada akhirnya ya dalam sistem seperti ini, dan ini Cambridge ya bukan Indonesia ya, itu sudah masuk ke dalam sebuah lingkaran setan di mana akhirnya saya hanya menyemangati anak saya supaya dapat nilai tinggi. Udah lupa deh sama yang namanya pendidikan karakter, boro-boro pendidikan karakter gitu. Yang penting anak saya sehat saja, itu kadang-kadang saya melupakan itu gitu. Karena belajarnya udah siang malam tapi tetap sulit gitu untuk bisa mencapai hasil yang baik gitu karena pendidikannya sangat, ini pendidikan S2 sebenarnya yang diberikan di level SMP, Mbak Ola. Buku-bukunya buku-buku S2 semua. Gitu. Jadi sulit ya. Jadi saya hanya ingin menjual ide gitu ya di dalam kesempatan ini bahwa segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada tujuannya. Nah, kalau bicara pendidikan tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan supaya kita jadi manusia yang berguna. Itu aja. Jadi potensi ini harus dikembangkan seluas-luasnya. Nah, itulah yang namanya happiness ketika seorang itu menjadi dirinya the best version of themselves gitu. Baik. Tapi bagaimana bisa kalau dengan sistem seperti ini? Tapi mari kita pikirkan deh. Jadi ini tidak untuk memberikan solusi, tapi untuk mengajak Anda berpikir gitu. Gimana ini menyelesaikan masalah seperti ini? Minimal untuk anak Anda sendiri gitu. Oke. Itu, kembali kepada tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu adalah menjadikan manusia insan kamil ya, bermanfaat seluas-luasnya, flourish sebesar-besarnya. Kembali ke semulia-mulianya ya. Semulia-mulianya. Kembali kepada hal ini tentu tetap ada peran, tetap ada bagian yang bisa dilakukan oleh orang tua. Saya yakin dan optimis ya, masih ada bagian-bagian yang oleh orang tua kita, orang-orang dewasa punya peran untuk bisa membantu anak-anak kita memenuhi potensinya, potensi terbaiknya. Kami pamit ya, Smart Listener, dan kita berikan tadi kepada Smart Listener yang ada di YouTube ya, akun Riri dan kemudian apa tadi Hatip ya, mendapatkan buku. Silakan Anda bisa follow up kami di 0812 11 12 959. Siaran ulang dari program ini di hari Minggu jam 7 malam. Kami pamit. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy now.